Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat indah. Kekayaan alamnya sungguh melimpah. Pulau-pulaunya bertebaran di mana-mana. Keindahan alamnya jelas terlihat dari ujung Sabang hingga ujung Merauke. Sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia sudah menjadi daya tarik bagi banyak turis di dunia dari dulu hingga saat ini. Dari mulai pantainya, hutannya, air terjunnya, dan masih banyak lagi. Di Indonesia juga terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia sampai saat ini, yaitu Candi Borobudur. Banyak juga keindahan alam lainnya yang sedikit orang yang tahu, bahkan masih banyak yang belum diketahui oleh orang Indonesia itu sendiri. Tapi sayangnya, semua tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tanah mulai tercemar, sampah di mana-mana. Bahkan, tempat pembuangan akhir saja sudah kewalahan untuk menampung sampah kita selama ini. Di Indonesia banyak sekali sampah-sampah yang dihasilkan oleh ulah manusia, seperti pembangunan proyek, pembakaran hutan, buang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Dilihat dari data tahun 2023, terdapat 17,4 juta ton sampah yang dihasilkan, dan DKI Jakarta jadi salah satu kota terbanyak yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, kita jadi mendapatkan dampak buruknya. Dampak buruk yang dihasilkan oleh sampah plastik itu banyak. Salah satunya pencemaran lingkungan yang signifikan. Contohnya, kerusakan ekosistem di laut. Kedua, kita di lingkungan kita tuh jadi gak akan enak dipandang, soalnya banyak sampah-sampah kan. Kedua, bakal menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi siapa sih yang mau kalau kita mencium bau-bau yang tidak sedap di jalan? Pasti gak ada yang mau kan. Dampak ini juga berpengaruh pada kesehatan kita loh, contohnya diare dan tifus. Setelah mendengar dan mengetahui dampak buruk dari sampah, tentu saja kita membuat inovasi baru yang pastinya bisa mengurangi dampak-dampak tersebut. Dan masih banyak lagi solusinya. Salah satunya mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, membuat sampah organik menjadi pupuk, ataupun kalian bisa membawa tumbler dan tempat makan ketika kalian ingin makan di luar. Nah, dalam penelitian kita juga membuat salah satu solusinya, yaitu edible film. Edible film tentu saja bisa mengurangi sampah-sampah plastik, karena edible film terbuat dari bahan dasar alam, yang tentu saja ia dapat mudah terurai. Sudah banyak penelitian yang membuat edible film. Ada yang terbuat dari jagung, pati talas, dari pisang kepok, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kami memilih bahan dasar singkong sebagai bahan dasar kami. Nah, kenapa kita memilih saripati singkong sebagai bahan dasar dari edible film kami? Karena di sini kami tinggal di daerah Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini termasuk yang memiliki produktivitas ketersediaan singkong yang cukup banyak. Selain itu, singkong ini menurut Kementerian Pertanian tahun 2017-2018, singkong ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi dibanding tanaman-tanaman lainnya seperti kedelai, padi, jagung, dan masih banyak lagi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, edible film ini memiliki beberapa bahan tambahan, salah satunya yaitu plasticizer. Plasticizer adalah bahan tambahan guna untuk meningkatkan elastivitas dari edible film tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa singkong ini merupakan selulosa, di mana saat kandungan dari selulosa ini cukup tinggi, dia akan membuat edible film tersebut menjadi tebal dan mudah rapuh atau mudah robek. Karena itulah dibutuhkan tambahan plasticizer untuk meningkatkan elastivitas dari edible film tersebut. Di sini kami menggunakan glycerol sebagai plasticizer dari edible film kami.
tambahan lainnya yaitu adalah minyak nabati. Minyak nabati di sini gunanya untuk meningkatkan aktivitas juga dan untuk menghalang kelembapan alami yang dihasilkan dari lingkungan atau sekitar ruangan dari tempat menyimpannya edible film tersebut. Kenapa kami memilih minyak nabati? Karena minyak nabati ini cukup banyak kita temukan di sekitar kita dan dia terjangkau. Gaya hidup berkelanjutan menggambarkan gaya hidup yang mengurangi penggunaan sumber daya alam bumi, baik individu maupun masyarakat, salah satunya adalah plastik. Pengaplikasian edible film di kalangan masyarakat saat ini adalah salah satu tindakan untuk mengurangi plastik di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pengemasan makanan instan menggunakan edible film. Pemanfaatan sari pati singkong sebagai bahan dasar pembuatan edible film merupakan inovasi yang ramah lingkungan dikarenakan terbuat dari bahan alami. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan di berbagai toko bahan pangan dan pastinya harganya mudah dijangkau. Edible film juga mempunyai banyak manfaat, dan pastinya edible film memberikan dampak yang baik untuk masyarakat ataupun lingkungan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga bumi, dan dampak lainnya yang belum kita sadari. Edible film merupakan salah satu bentuk dari perwujudannya gaya hidup berkelanjutan yang sebelumnya sudah teman saya jelaskan di video sebelumnya. Pada tahun 2015, Indonesia sudah menjadi bagian dari suatu komunitas universal, yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs atau Sustainable Development Goals ini merupakan agenda universal yang berlaku dan terlaksanakan harus oleh berbagai negara di dunia ini. Salah satunya Indonesia. Indonesia telah turut ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan konsep-konsep dari SDGs ini untuk mencapai tujuan pada tahun 2030 nanti. Dari berbagai penjabaran video-video sebelumnya ini dapat kita simpulkan bahwa edible film dari sari pati singkong ini dapat menjadi inovasi yang sangat efektif untuk menjadi alternatif pengganti dari plastik sekali pakai di kehidupan sehari-hari kita. Dan diharapkan menjadi salah satu bentuk perwujudan guna mencapai tujuan bersama dari SDGs atau Sustainable Development Goals di tahun 2030 di Indonesia ini. Mari kita wujudkan mimpi kita semua, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan dengan mendukung karya-karya anak bangsa yang berkualitas. Kami dari KTI ADSS pamit undur diri.